Shalom jemaat, dengan berdiri kita bersama-sama akan mengawali ibadah hari ini dengan menyanyikan dari KJ 97. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya, sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam putranya, sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Langit bumi mari ikut, muliakanlah terus, Khalik penebus pembaru, Bapa Putra Roh Kudus, sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 30 begini bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Inilah yang menjadi dasar tema kita pada hari ini. Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami kalau dalam masa raya Natal ini, di minggu yang pertama Natal ini, sekaligus juga di minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, kami masih saja jatuh di dalam dosa, kami masih saja punya banyak alasan, punya banyak dalih untuk menjauh dari Tuhan, dan kami belum bisa berserah sepenuhnya atas keadaan yang kami alami di sekeliling kami. Ya Bapa, kami tahu ada begitu banyak saudara-saudara kami yang menderita. Kami juga mengaku bahwa kami bersalah karena kami hanya fokus melihat kesusahan kami dan kami lupa melihat kesusahan saudara-saudara kami. Kami juga melupakan kasih Tuhan yang harus disebarkan, berita kesukaan yang harus disiarkan, dan damai sejahtera yang harus dibangun, diwujudkan di dalam rumah kami, di dalam diri kami, dan dimanapun kami berada. Kami mohon ya Tuhan, di dalam minggu Natal yang pertama ini, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah kami,
kasihanilah kami. Amin. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kandang cukuplah untuk mengenali balik semesta. Marilah kita berdiri menerima berita anugerah dari Allah bagi kita yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umatmu ke haribaan Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Mari kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi akan membaca sabda-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar pengertian kami juga seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, agar hati dan pikiran kami terbuka dan agar hidup kami selalu menjadi baru dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada 2 orang petani yang berada di wilayah yang terkena kemarau dan kekeringan terjadi sangat lama. Mereka sama-sama giat berdoa meminta Tuhan memberi hujan bagi mereka. Tapi selain berdoa, ada 2 sikap lagi yang berbeda di antara mereka. Yang satu, petani pertama, selain berdoa tetap membersihkan lahannya yang kering, menggemburkan tanahnya dan melakukan apapun agar tanah yang kering itu selalu siap ketika nanti hujan turun langsung bisa ditanami. Sedangkan petani yang kedua hanya berdoa saja karena di dalam pikirannya toh kekeringan ini masih lama, percuma bekerja mengolah tanah itu dari sekarang. Nah, ketika hujan datang, petani yang pertama akhirnya sangat lega dan penuh sukacita karena akhirnya dia bisa langsung siap untuk menanam tanahnya. Tetapi petani yang kedua ketika ada hujan dia bersukacita juga, tapi sukacitanya berkurang. Kenapa? Karena dia juga pada saat yang sama harus berpikir, wah ada tanah yang masih harus diolah lagi, belum bisa langsung ditanami.
Dia senang karena hujan, tetapi kesenangannya, sukacitanya berkurang karena ada pikiran, kekhawatiran, dan beban-beban baru yang juga datang bersamaan dengan berkat hujan itu. Saat hujan turun, petani pertama yang berdoa dan tanahnya yang siap ditanami langsung, itulah yang paling bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita berpikir Simeon, Hana sama-sama berdoa meminta Mesias dengan orang Israel yang lain, juga dengan para rohaniawan, para agamawan pada saat itu. Tetapi mengapa Simeon dan Hana bisa langsung mengenali seorang bayi kecil Mesias? Padahal bayi itu dibawa oleh orang tua yang miskin, tampak tidak berdaya, tidak ada tanda-tanda yang wah di dalam dirinya. Sedangkan para ahli yang terus berkutat mempelajari hukum Tuhan, firman Tuhan, gagal mengenali Mesias itu. Bahkan ketika mereka sudah melihat banyak perbuatannya yang ajaib dan ajarannya yang luar biasa. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Simeon dan Hana bisa begitu bersyukur, bersorak-sorai, bersukacita? Sedangkan para rohaniawan pada zaman itu selalu curiga, sensitif, marah-marah jika itu berkaitan dengan Yesus. Simeon, Hana, dan para rohaniawan itu orang-orang yang gigih, Bapak Ibu. Yang satu gigih untuk menerapkan hukum sebagai bentuk pertobatan. Sedangkan yang satu lagi, Simeon dan Hana sangat gigih dalam kesalehan, dalam kebaikan, sambil menanti pertolongan Tuhan. Dua-duanya sama-sama gigih, tetapi ada yang beda. Apa itu? Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 dicatat bahwa di atas Simeon ada Roh Kudus. Artinya dia dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Hana juga disebut sebagai nabiah, nabi perempuan. Dan nabi itu peran yang sangat dekat dengan Roh Kudus. Tentu saudara sering membaca di bagian Alkitab yang mengatakan kepenuhan seperti nabi. Karena biasanya para nabilah yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Artinya saudara, mereka bukan hanya pribadi yang menunggu Mesias. Mereka bukan hanya meminta Tuhan menolong Israel, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tapi jauh sebelum itu, mereka sudah benar-benar berjuang membangun relasi yang intim dengan Allah. Mereka bukan hanya menghafal ayat-ayat suci, berdoa dan berpuasa. Kalau begitu itu namanya ritual saja. Tetapi relasi itu adalah relasi yang mengenal Allah sebagai pribadi yang dekat, yang nyata, yang konkret di dalam hidup mereka. Dan saking kenalnya, mereka bisa mengerti apa petunjuk Allah. Seperti anak kecil, saat ada orang tua mereka pulang ke rumah, baru bunyi kendaraan saja, baru bunyi langkah kaki saja, si anak itu sudah tahu bahwa itu orang tuanya. Bahkan ketika dia masih ada di dalam kamar, dia sudah bisa berlonjak-lonjak kegirangan karena dia tahu bahwa dia mengenal suara kendaraan atau suara langkah kaki yang pulang ke rumah itu. Kira-kira seperti itulah Simeon dan Hana ketika melihat bayi Yesus yang masih kecil itu. Baru melihat bayi saja, yang ada di depan mata mereka adalah Allah yang Maha Kuasa, karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi seluruh bumi. Sehingga bayi yang tampak biasa, yang belum bisa apa-apa itu membuat Hana dan Simeon memuji Allah. Mereka lega luar biasa, akhirnya doa mereka dijawab. Mereka melihat bukti dari Tuhan atas jawaban mereka. Dan yang menarik adalah dalam Injil Lukas ini sampai-sampai saking leganya Simeon bisa berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Dia sudah melihat dan itu sudah cukup.
Dia sudah merasa tenang dan lega sehingga dia siap pulang untuk ke rumah Bapa karena di depan matanya dia sudah melihat juru selamat dunia. Dia sudah melihat karya keselamatan Allah bagi dunia. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Kata-kata ini sering saya dengar dari para oma dan opa. Biasanya mereka mengatakan begini, "Pendeta, sekarang kalau dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Toh anak-anak saya sudah bekerja, sudah berkeluarga, dan mereka hidup taat dalam Tuhan. Saya sudah tenang, saya sudah bisa pulang kapanpun, saya siap." Atau ada juga orang tua yang berkata, "Tugas saya sudah selesai semua. Saya bisa pulang ke rumah Tuhan dalam damai sejahtera." Kalimat ini juga saya dengar saat mendampingi anggota jemaat atau simpatisan yang ada dalam keadaan kritis atau lemah terbaring di rumah sakit, bahkan di ICU. Biasanya kata-katanya serupa, "Pendeta, saya sudah siap untuk memasuki pintu kematian. Saya sudah melihat Tuhan Yesus. Dia menunggu saya. Sampaikan pada keluarga, saya pulang dalam damai sejahtera." Saya sebagai saksi mata dari orang-orang yang melihat, dari orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, ada satu kesamaan yang saya lihat dalam wajah-wajah mereka. Ketika kalimat ini keluar dari mulut orang yang sudah menyatakan siap, ada kesamaan, entah itu dalam sehat atau sakit, ada kesamaan bahwa wajah mereka selalu penuh dengan kebahagiaan dan kelegaan. Ada damai sejahtera dan ada sikap berserah penuh kepada Allah. Itu sama, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Setiap kata itu keluar, ada kelegaan, ada keberserahan total kepada Allah. Dan inilah yang juga tentu dihayati oleh Simeon dan Hana. Mereka berdua pun belum melihat satu mujizat pun dari Tuhan Yesus. Mereka belum mendengar sepatah kata dari ajarannya yang ajaib dan luar biasa hebat. Tapi saat memandang bayi Natal itu, mereka melihat masa depan penuh harapan karya Allah bagi dunia. Kristus lahir, Allah beserta kita. Allah ternyata tidak melupakan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah juga arti Natal bagi kita, saudara. Ada kelegaan harusnya. Ada keberserahan penuh karena Roh Kudus senantiasa membisikkan, mengatakan kepada kita bahwa Allah selalu melihat kita. Allah ternyata mendengar doa-doa kita, apapun yang kita sampaikan dalam bahasa apapun, dalam bahasa syukur maupun air mata. Dan Allah sedang mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup kita dan seluruh dunia. Allah mengerti dan Allah peduli. Manusia bisa lega dan berserah penuh, saudara, karena manusia tahu bahwa Allah mengasihinya bukan karena perbuatannya, bukan karena dirinya, bukan karena usahanya. Israel tidak tahu tentang hal itu. Mereka tumbuh dalam mentalitas yang dihakimi. Doaku kurang baik, ibadahku kurang baik, hidupku kurang saleh, aku kurang taat, aku tidak layak dihakimi, dikasihi Tuhan, aku akan dihukum oleh Tuhan. Itu yang ada di pikiran mereka. Tetapi pada Natal itu kelahirannya membawa kelegaan. Karena manusia bisa melihat dengan mata yang fana, dengan mata tubuh kita, bahwa Allah begitu besar kasih-Nya pada dunia. Dan Allah adalah Dia yang tidak pernah menyesal untuk mengasihi kita sebesar itu. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi, tidak akan mengurangi kadar kasih-Nya bagi kita, karena apa yang ada di diri kita. Bukan karena dikasihi lalu kita menjadi seenaknya, sebebas-bebasnya. Saudara kalau punya kekasih atau pasangan,
Saudara tentu tahu apa artinya relasi yang punya kelegaan, yang punya keberserahan. Biasanya mereka yang saling mencinta akan menyerahkan sepenuhnya cintanya, akan bisa siap menjalani hidup bersama dalam suka duka sampai maut memisahkan. Ketika sudah sah menjadi suami istri diberkati, dalam peneguhan ada kelegaan, ada keberserahan total satu sama lain. Dan cintanya bukan terjadi karena saya mencintai karena tidak dikhianati, bukan. Itu artinya masih ada syarat dalam cintanya. Sebaliknya, dia justru tidak akan pernah mengkhianati karena dia benar-benar mencintai pasangannya. Pasangan yang saling mencinta akan bisa memberikan yang terbaik dan itu selalu diberikan. Dan itu juga yang menjadi bentuk dari kasih Allah. Allah memberi hadiah Natal, yaitu komitmen terbesarnya untuk mengasihi kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Allah sudah sebegitu besarnya mengasihi kita, berkomitmen luar biasa. Apakah kita masih gelisah, masih cemas karena Allah tidak peduli? Doaku belum dijawab, persoalanku tidak selesai-selesai. Apakah kita jadi meragukan? Apakah Allah peduli pada saya? Allah mengasihi saya? Masih kurangkah kehadirannya dalam bayi Natal itu? Lihatlah sang kasih itu, carilah padanya kelegaan yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ada banyak orang yang mencari kelegaan dan damai sejahtera pada yang lain, tetapi hanya di dalam Kristus kita bisa mencari dan menemukan kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera yang sejati. Saudara, di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, milikilah mata seperti Simeon dan Hana yang bisa melihat pengharapan dan keajaiban dalam bayi Natal itu. Dan mereka juga berani meneruskan pengharapan itu kepada orang-orang yang butuh untuk mulai berharap kembali di sekitar mereka. Satu pesan, satu kabar baik yang sama, satu sumber sukacita yang sama, Allah beserta kita, Immanuel. Amin. Saat hening bagi kita. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, pada hari Minggu ini kami terus berjuang di dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kekuatan bersama dalam topangan doa, yaitu mereka yang sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang ada di dalam perjuangan selama masa pandemi ini di garis depan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di tempat-tempat orang-orang yang menderita menjadi sukarelawan, mereka yang terus berjuang memikirkan bagaimana supaya strateginya, supaya aturan-aturannya bisa dilaksanakan dengan baik dalam masa pandemi ini. Bapa,
ada banyak orang yang berpikir keras, yang bekerja keras, dan punya hati dan cinta yang begitu besar, mengorbankan kenyamanannya, kesenangan hidupnya demi menolong orang lain pada saat ini. Tuhan, hadirlah dan tolonglah, topanglah mereka, berkatilah mereka dan karuniakan hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang mereka sedang alami dalam pergumulan dan beban yang berat boleh diringankan, bahkan digantikan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur kalau dalam Natal ini damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hidup kami meski kami tidak bisa bertemu. Sebagai gereja Bapa, kami mohon terus Tuhan memberkati kami, agar pelayanan dan semua karya kesaksian kami sungguh-sungguh membawa penghiburan, sungguh-sungguh membawa kesukaan bagi seluruh bumi. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bagi semua bangsa-bangsa di dunia yang dalam masa Natal dan akhir tahun juga tahun baru ini terus berjuang untuk tetap melakukan yang terbaik di sudut mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang menderita Bapa. Tuhan topang dan Tuhan pulihkan kami. Biarlah kami dikuatkan dalam masa pandemi ini, seraya kami terus memohon kiranya Tuhan kasihanilah kami. Lalukanlah pandemi ini segera dari kami, agar kami juga boleh kembali dalam kehidupan, bukan dalam hidup yang lama, tapi hidup yang baru, yang lebih kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Bapa semua kerja keras panitia, semua orang yang terus melayani Tuhan dalam semua masa raya Natal sampai tahun baru ini. Tuhan kuduskan semua jerih lelah mereka dan Tuhan pakai mereka menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua doa yang dinaikkan dari rumah masing-masing pada minggu ini kami percayakan dan kami satukan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan kita dengan mengingat nas persembahan yang terambil dari Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Merisi Indah atau dapat dimasukkan amplop dan dibawa saat ibadah onsite berlangsung. Kita akan menyanyikan bersama KJ 121. Sujud menyembah.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan atas kami. Karenanya dengan penuh ucapan syukur juga kami membawa persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita berdiri menyanyikan lagu komitmen pengutusan kita dalam syukur dan sukacita di minggu ini, sungguh mulia. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Marilah saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.